kita masih bisa berkumpul bersama, ya. Kita masih punya kesempatan, ya, bersama-sama melakukan puja bakti, melakukan kebajikan, ya. Nah, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan seperti ini, ya. Dan sangat perlu kita sadari dan perlu juga kita renungkan, ya, apa yang telah kita lakukan agar menjadi bekal kehidupan kita, ya. Baik, sebelum kita dengarkan Dhamma, mari kita bersikap anjali. Kita berikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Buddha Gautama Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita menyimak Dhamma, ya, izinkan saya untuk buka dengan sebuah pantun, ya. Bunga nan indah harum semerbak, kembang putih bunga melati. Umur nan panjang sulit ditebak, merawat pikiran jagalah hati. Nah, itu, ya, pantun pembuka. Ada yang atas sila ikut? Enggak ada, ya. Saya awalnya berpikiran saya ini nggak mampu, ya kan, nggak mampu menjalankan atas sila. Ya saya coba. Ternyata sampai hari ini saya masih mampu. Ya, udah hampir 29 hari, tinggal 2 hari lagi, ya. Ternyata mampu. Ya, yang nggak mampu hanya kadang-kadang pikiran yang ragu-ragu. Ya, nah, boleh coba, ya, tahun depan atau mungkin uposatha, ya, coba. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, nah tanggal 16 nanti ada festival, ya. Festival di Alam Sutera Mall, ya, datang kunjungi sana. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada untuk umum, ya. Remaja-remaja nih boleh datang tuh, Anuruddha kumpulin, ya, datang ke sana, lihat di sana, ya, saling kenal, saling belajar. Itu banyak semua wihara datang, ya. Nah, yang kemarin ada Hening Nusantara, ada yang ikut? Ada yang ikut? Nggak ada, ya. Hening Nusantara itu secara nasional, ya, seluruh Indonesia melakukan hening pada kesempatan untuk Waisak tahun ini. Nah, nanti ada penutup, itu festival yang terakhir, ya. Nah, kiranya bisa hadir di sana. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, kita mulai saja lah, ya. Nah, ya, adapun tema kita pada kesempatan ini adalah kebahagiaan, dan bahasa Palinya adalah sukha. Nah, itu landasannya adalah Anguttara Nikaya Dukkha Nipata dan Dhammapada, ya. Dan landasannya kita dari Anguttara Nikaya Dukkha Nipata dan Dhammapada. Nah, adapun latar belakang dari tema kita hari ini, ya,
bahwa kenapa perlu disampaikan. Nah, hal ini adalah sangat penting dan mendasar untuk kita sampaikan. Hal mana sangat berkaitan erat dengan kita sebagai umat Buddha, di mana tujuan hidup umat Buddha adalah meraih kebahagiaan, ya, untuk kehidupan saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Nah, namun kemudian dari itu sering juga kita sebagai umat Buddha menyampaikan, ya, harapan sabbe satta bhavantu sukhi tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, agar untuk mendapat pengetahuan dan pemahaman mengenai tema kebahagiaan tentu sangatlah penting untuk kita bahas dan disampaikan, sehingga diharapkan setelah mendapat pengetahuan tentang tema ini, kita semua sebagai umat Buddha dapat mengerti dan memahami serta dapat mempraktekkannya. Ya, kita sudah paham dan mengerti dan kita mempraktekkannya. Nah, itulah latar belakang daripada tema kita kali ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Ya, tentu yang pertama adalah arti kata kebahagiaan. Arti kata kebahagiaan. Yang kedua, pengertian kebahagiaan tersebut. Yang ketiga, definisi kebahagiaan. Yang keempat, pengukuran tingkat kebahagiaan. Penyebab sulitnya merasa bahagia dan agar bisa merasa bahagia. Nah, itulah yang kira-kira akan kita bahas. Nah, kita masuk ke yang pertama, arti kata kebahagiaan. Kebahagiaan itu kata dasarnya adalah bahagia. Nah, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, ya, bahagia itu adalah beruntung. Ya, beruntung. Bahagia itu beruntung. Yang kedua, keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Ya, bebas dari segala yang menyusahkan itu sudah bahagia, ya. Nah, itulah dikatakan bahagia. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti katanya. Nah, pengertiannya, kebahagiaan itu merupakan perasaan bahagia, kesenangan dan ketentraman hidup, lahir maupun batin. Ya, kebahagiaan menurut Kamus Besar ini adalah suatu kondisi saat pikiran dan perasaan kita dalam keadaan senang, memiliki ketentraman dalam hidup secara lahir dan batin. Nah, itu pengertiannya, ya. Jadi kalau kondisi saat pikiran dan perasaan kita itu tenang, senang, damai, tentram, nah, itulah dikatakan kita bahagia, baik dari lahir maupun batin atau jasmani dan batin, ya. Nah, sekarang definisinya. Nah, ada seorang profesor wanita yang bernama Sanja Lyubomirsky menjelaskan bahwa kebahagiaan itu sebagai pengalaman, kegembiraan, kepuasan atau keadaan positif yang dikombinasikan dengan perasaan bahwa hidup seseorang baik, bermakna dan berharga. Ya, nah itu apa namanya yang dikemukakan oleh Sanja Lyubomirsky. Nah, namanya agak sulit, ya, buat lidah kita. Lyubomirsky. Nah, ini seorang profesor wanita. Dia menjelaskan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata pengalaman, kegembiraan, kepuasan atau kondisi positif dari diri kita. Nah, itu dikemukakan. Nah, dan selanjutnya ada namanya Benton. Benton itu menambahkan, kebahagiaan tidak memerlukan hal-hal sempurna, bahkan mengejar kesempurnaan dalam hidup justru bisa membuat manusia merasa kurang bahagia. Jika manusia terlalu fokus mengejar sesuatu yang bersifat eksternal, maka
manfaat jangka panjang terhadap kebahagiaan tidak dapat diperoleh. Nah, kita sebenarnya dapat memiliki rasa bahagia kita karena kita akan selalu menginginkan lebih dan tidak benar-benar puas. Ya, kalau kita terlalu mengejar kesempurnaan, ya, menurut ditambahkan oleh Benton dan bersifat eksternal, kita tidak akan meraih kebahagiaan. Ya, bisa hilang dari diri kita, ya, dalam jangka waktu panjang. Nah, itulah definisi yang dikemukakan oleh dua ahli tersebut, ya, dari pertamasannya Lubomirski dan ditambahkan oleh Benton, ya. Nah, sering mungkin kita mendengar ada yang menyebut tingkat kebahagiaan, ya, tingkat kebahagiaan. Nah, itu ada alat pengukurnya, ya, alat untuk mengukur tingkat kebahagiaan dari setiap manusia, atau lebih cenderung itu disebut kadang-kadang suatu wilayah atau suatu negara. Nah, pada tahun 1780 ada seorang filsuf utilitarian, ya, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin individu. Nah, namanya Jeremy Bentham mengajukan pendapatnya bahwa karena kebahagiaan adalah tujuan utama dari manusia, ya, maka kebahagiaan harus diukur. Ya, karena kebahagiaan itu tujuan utama dari hidup manusia, maka kebahagiaan itu harus dapat diukur. Nah, untuk apa? Nah, untuk bisa menentukan keberhasilan dari kinerja pemerintah, khususnya kalau kita saat ini ada pemerintah Indonesia. Saat ini kebahagiaan biasanya diukur lewat survei. Nah, hasil pengukuran diri dari survei seperti ini, ada yang berpendapat itu rawan dari bias kognitif dan sumber kesalahan lainnya. Ya. Studi telah menunjukkan bahwa emosi yang dirasakan bisa sangat tidak akurat, ya. Nah, juga riset juga memperlihatkan bahwa masyarakat sulit dijadikan alat prediksi dari emosi. Nah, di masa depan termasuk akan seberapa bahagia mereka. Namun ekonomis yang mendasarkan kepada kebahagiaan biasanya tidak mempertimbangkan problem filosofis dan metodologis ini, sehingga tetap mengandalkan kuesioner untuk mengukur tingkat kebahagiaan populasi. Nah, jadi masih dipakai alat untuk mengukur, yaitu menggunakan kuesioner, ya, untuk mengukur tingkat kebahagiaan dari manusia. Nah, biasanya skala untuk mengukur kebahagiaan itu yang dipakai adalah Subjective Happiness Scale atau yang disebut SHS. Nah, mungkin kita jarang dengar, ya. Terus ada namanya Positive and Negative Effect Schedule, ya, atau disingkat dengan PANAS. Terus ada the Satisfaction with Life Scale. Ada lagi Positive Experience. Terus ada lagi namanya Comtrail Ladder Method. Ada lagi the Oxford Happiness Inventory. Nah, itu beberapa skala ukuran yang dipakai untuk mengukur kebahagiaan, ya. Nah, itu nggak begitu penting lah untuk kita, ya, hanya tahu aja lah. Nanti kalau misalnya kita jadi muda lagi, nanti boleh kita belajar, ya. Nah, yang penting menurut PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, Indonesia ini termasuk peringkat 83 negara, ya, dari 140 negara yang disurvei yang menyatakan tingkat kebahagiaannya,
ya. Jadi dari 140 negara, Indonesia masuk ke yang 83, ya. Lumayan lah ya. Ya. Kalau 140 kan 70 pertengahannya, ya 50% kan, berarti ini lebih rendah dari 50% lah, belum mencapai 50%-nya ya, dari 140 negara. Nah, kalau menurut survei Ipsos mencatat ya 82% masyarakat Indonesia merasa bahagia. 82% masyarakat Indonesia merasa bahagia. Nah, bagaimana dengan Banten? Banten di tempat kita nih, Banten ya. Banten ini dikategorikan paling rendah. Ya, terendah ya. Masyarakatnya merasa bahagia. Percaya nggak? Ya, kalau merasa bahagia nggak kan gitu? Berapa besar kan? Nah, ini termasuk kategori paling rendah menurut BPS ya. Ya, posisi terendah di Banten. Ya, bisa diukur ya tingkat kebahagiaan tersebut, emosinya bisa diukur. Apapun sekarang dengan teknologi yang canggih, perasaan sedih, senang ya bisa diukur ya. Misalnya ada juga namanya lie detector, apa namanya, untuk mengukur kebohongan itu. Tergantung lah ya. Ya. Nah, itu bisa diukur kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan kita kaitkan dengan Dhamma ya. Nah, pemahaman dari Dhamma tentang kebahagiaan ya. Definisi dari pemahaman Dhamma itu, kebahagiaan jasmani disebut kayika sukha ya. Ada kebahagiaan jasmani disebut kayika sukha, yaitu berdasarkan atas indria-indria jasmani. Apabila badan jasmani berada dalam keadaan sehat, tidak terganggu oleh rasa lapar atau haus dan tidak menderita penyakit organis, maka dikatakan berada dalam suatu kondisi kebahagiaan. Kondisi demikian disebut kebahagiaan jasmania atau kayika sukha. Ya, kebahagiaan jasmani. Nah, kalau kita tidak merasa lapar dan tidak punya penyakit organis, nah dikatakan sudah bahagia. Ya, kita tidak lapar, ya, tidak tidak punya penyakit, dikatakan sudah bahagia dari segi jasmani ya. Selanjutnya kebahagiaan dari batin. Ada dua, jasmani dan batin. Kalau batin itu disebutnya cetasika sukha. Ya, merupakan hasil dari sumber-sumber yang ada dalam batin. Apabila pikiran terserap di dalam kegembiraan, apakah terpenuhnya keinginan-keinginan indria atau karena telah melakukan sesuatu perbuatan baik, ataupun karena kegiuran yang timbul dari pandangan terang, maka pikiran dikatakan berada dalam keadaan bahagia, atau disebut dengan kebahagiaan batin, cetasika sukha. Ya, pikiran dalam keadaan bahagia karena keinginan indria telah melakukan suatu perbuatan baik, ya. Itu batin. Nah, ada pengertian lain dari kebahagiaan yang disampaikan, yaitu kebahagiaan dengan mata kail berumpan, samisa sukha, disebutnya samisa sukha. Kebahagiaan dengan mata kail berumpan atau samisa sukha, yaitu kebahagiaan yang timbul karena terpenuhinya keinginan indria, yaitu berdasarkan hal-hal di luar benda-benda materi
atau benda-benda materi. Ya, berdasarkan hal-hal luar atau benda-benda materi yang disebut kebahagiaan dengan mata kail berumpan. Karena kebahagiaan tersebut berhubung dengan kemelekatan, hal ini memiliki keburukan-keburukan tersembunyi. Nah, seperti kesedihan, ratap tangis, bahaya lain dan lain-lainnya. Apabila benda materi tersebut hilang atau lenyap, kebahagiaan dengan mata kail berumpan adalah kebahagiaan yang menjadikan seseorang tenggelam dalam arus roda putaran kelahiran dan kematian atau samsara dengan penderitaan yang tidak terpisahkan sebagai mata kail umpan. Jadi yang dimaksud dengan mata kail ini adalah keinginan indria, ya, keinginan indria kita. Ya, kalau misalnya keinginan indria kita hilang, kadang-kadang kita merasa kecewa, ya, merasa tersiksa. Ya, makanya dikatakan bisa ratap tangis, ya. Nah, kalau barang kita hilang atau gimana, itu dapat menyebabkan seseorang tenggelam dalam arus perputaran kelahiran kembali, yaitu masih akan tumimbahal lahir terus, akhir meninggal karena kita kemelekatan, ya, terhadap kebahagiaan indria itu yang disebut dengan samisa suka. Selanjutnya adalah niradamisa suka, ya, kebahagiaan tanpa mata kail berumpan. Kebahagiaan timbul dari perasaan-perasaan keagamaan seperti kegiuran dengan pandangan terang atau peninggalan kesenangan, kesan-kesan indria disebut dengan kebahagiaan tanpa mata kail atau kebahagiaan tanpa mata kail. Ya, kalau misalnya kita meditasi segala macam itu, ya, merasa senang, bahagia, nah, ini termasuk dalam nira misa suka. Ya, kalau kita meditasi seperti tadi itu, nah itu, ya, kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, sudah mencapai sejauh itu belum meditasinya, ya kan? Nah, itu kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan tanpa mata kail berumpan, ya. Jadi tadi kita pahami, ya, jadi ada 4 hal, ya, akan dia ajarkan tentang kebahagiaan dalam ajaran Buddha. Itu kebahagiaan jasmani disebutnya kayika suka. Yang kedua, kebahagiaan batin cetasika suka. Yang keempat, samisa suka dan niramisa suka. Nah, itu dalam pengertian dan pemahaman ajaran Buddha. Nah, selanjutnya ya, mengapa kita sulit merasa bahagia? Ya, apa penyebabnya? Ya, kita ingin bahagia, tapi sulit, ya, untuk mencapai kebahagiaan. Nah, apa sebabnya? Yang pertama, sering membandingkan, ya, membanding-bandingkan. Misalnya saya hanya punya ini, dianya punya gitu, ya kan? Dianya ini, kenapa saya begini, ya kan? Nah, itu suka membanding-bandingkan, ya. Nah, itu salah satu sebab bisa menyebabkan seseorang tidak bahagia. Yang kedua, keserakahan, ya, keserakahan. Udah punya ini, masih pengen punya itu, ya. Udah punya itu, masih punya ingin yang lain. Ya, tidak merasa puas, ya. Kalau tidak merasa puas itu akan menambah penderitaan, tidak akan meraih kebahagiaan.
Misalnya orang lain kok pakainya ini, saya pengen juga. Nah itu ya, keserakahan. Yang ketiga, penuh rasa kebencian, tidak senang ya, penuh rasa kebencian. Yang keempat, senang menyalahkan. Misalnya kondisinya, kenapa saya lahir seperti ini, ya kan? Kenapa orang tua saya begini? Kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begini? Ya kan? Kenapa anak saya begini? Nah itu suka menyalahkan, sehingga orang itu timbul perasaan selalu menderita, ya, selalu menderita, tidak bisa merasa bahagia. Terus memiliki penyakit organis, ya, penyakit organis yang bawaan, ya. Kita merasa misalnya punya saudara yang punya penyakit yang misalnya stroke atau bagaimana, nah itu menyebabkan kita merasa tidak bahagia, ya. Terus berekspektasi tinggi, ya, kita punya ekspektasi harapan yang sangat tinggi, ya, tapi tidak bisa tercapai, ya, tidak bisa tercapai, akhirnya merasa diri menderita, tidak bahagia, ekspektasinya tidak sesuai. Misalnya saya ingin mengharapkan, ya kan, lahir anak perempuan, ternyata lahir anak laki-laki. Saya misalnya mengharapkan hari ini banyak mendapatkan rezeki, tapi tidak terjadi. Misalnya saya ingin nanti atau gimana suami saya ganteng seperti siapa gitu kan, ya, ternyata enggak, ya. Nah itu bisa menyebabkan tidak bahagia, ekspektasi terlalu tinggi. Terikat rasa ingin memiliki, selalu ingin memiliki, ya, ingin memiliki, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan, ya. Akhirnya merasa kenapa saya menderita, tidak bisa memiliki, ya. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang tidak bahagia, ya. Yang selanjutnya, bergaul dengan orang bodoh, ya kan? Nah, bergaul dengan orang bodoh. Sehendaknya kan diajarkan bergaul dengan orang yang bijak, ya. Kadang kita dibikin ada istilahnya yang lebih terkenal itu toksik ya, toksik ya, racunnya. Nah, kadang-kadang begitu, yang membuat kita ya kamu gini-ginilah kan gitu ya. Nah, itu membuat kita tidak bahagia. Yang selanjutnya, masih terikat pada kemenangan dan kekalahan, ya. Kita mengharapkan ada kemenangan, ternyata juga ngalaminya kekalahan, ya. Sering seperti itu, ya. Kita masih ingin menang dan kalah, padahal semua itu biasa saja, ya, menang kalah ya biasa saja, ya. Misalnya kita ingin memiliki harta benda materi yang banyak, ya kan, tapi kita nggak sadar kalau harta materi yang banyak itu besok-besok akan menjadi sampah, ya kan. Kita terikat, betul tidak? Kalau udah ini lama-lama jadi sampah materi barang itu kan, kita mau buangnya kadang nyuruh orang buangnya susah, ya. Nah, tapi awalnya sangat menarik bagi kita. Nah demikian juga dengan kalah dan menang. Kita ingin tidak mau kalah, maunya menang, ya kan, nggak bisa. Nah, itu kadang menyebabkan seseorang itu tidak bahagia. Nah, asal bertindak tanpa memikirkan resiko, ya, itu nekat, ya, kita nggak memikirkan resiko, ya, main bertindak saja. Nah, akhirnya yang timbul penyesalan, tidak bahagia. Makanya diajarkan kan kita bijaksana, berpikir dengan baik.
kita latih pikiran kita, ya kan, selalu merenungkan, ya, baik manfaatnya maupun ketidak bermanfaatannya, selalu kita renungkan. Nah itulah kira-kira penyebab sulitnya seseorang itu merasa bahagia. Ya, kalau memiliki hal-hal seperti itu, segeralah disingkirkan. Nah, bagaimana cara agar kita bisa meraih kebahagiaan? Ya, nah, bagaimana cara agar kita bisa meraih kebahagiaan? Ya. Yang pertama, yaitu tanpa membenci, ya. Orang ini kita benci, orang itu kita benci, ya. Lenggak-lenggoknya jalan kita benci, ini segala macam, ya. Nah, itu jangan terjadi, jangan kita membenci, ya. Yang kedua, sehat tanpa penyakit, ya. Ya, sehat tanpa penyakit. Tapi kadang-kadang kita merasa sulit mengeluarkan uang untuk kesehatan, merasa mahal banget, ya kita ingin mengeluarkan, ya biarinlah, ya kan. Biasanya kita ingin pergi berobat misalnya, udahlah, ya kan, kayaknya mahal betul, ya kan. Nah, tapi faktor penyebab kita bahagia itu kita sehat. Ya, kalau sakit ya ke dokter lah, ya, atau kemana lah. Misalnya sekarang kan banyak nih ada urat kejepit atau gimana kan, saraf kejepit, ya kan. Nah, ada yang banyak sekarang ini, ada yang refleksi, ya kan, ada misalnya udah kakinya udah pegal-pegal, ya datanglah, ya, danakanlah uang kita buat refleksi juga, betul tidak? Agar kita bisa bahagia, daripada nanti kita saraf kejepit, urat kejepit, ya kan, duduk aja susah, ya. Biarkanlah, ya kan. Nah, nanti dengan badan yang sehat, ya, kita harapkan rezeki kita bisa hadir, ya kan, dengan pikiran positif, ya. Kalau misalnya ada sakit sana sakit sini kan kadang-kadang emosi marah-marahnya timbul, ya, rezeki juga menjauh, betul tidak? Ya, selanjutnya, ya, kita harus dermawan, tidak serakah, ya. Biasanya kalau kita memberi itu rasanya apa? Timbul nggak rasa bahagia? Bisa menolong orang lain itu merasa bahagia enggak? Nah, itu kita dermawan, ya, dermawan, ya, tidak serakah, ya. Serakah itu semua harus kita ambil semua, yang lain biarkanlah dia menderita, ya kan. Nah, itu, ya, kalau kita menolong orang itu akan timbul rasa bahagia. Nggak percaya, coba, ya kan. Nah, kalau nggak percaya boleh coba. Tidak terikat ingin memiliki, ya, tidak terikat ingin memiliki, ya. Nah, kadang kita lihat ini ingin memiliki, lihat itu ingin memiliki, ya, tapi kita tidak terikat, ya. Dapat ya boleh, bagus, enggak dapat juga enggak apa-apa, karena ya bukan merupakan kebutuhan utama. Kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ya kan. Nah, kebutuhan primer itu yang penting, ya, sekunder itu ya boleh iya, boleh enggak, apalagi namanya kebutuhan tersial atau kebutuhan istimewa, yang jangan membuat diri kita terikat menjadi sengsara. Kalau kita bebas dari itu, niscaya kita bisa bahagia. Ingat ya, yang tadi ya, kalau kita lihat sepintas itu barang itu bagus, tapi lama-lama akan menjadi sampah, ya.
Nggak percaya, boleh. Ya, ya lama-lama akan jadi rongsok juga, ya kan? Ya, harganya turun terus, ya kan? Ya, sama aja. Nah, melepaskan diri dari kemenangan dan jangan berharaplah misalnya untuk mencapai kemenangan biar dia kalah segala macam, ya. Nah, selanjutnya bijaksana memahami bahwa nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi, ya. Harus kita sadari kebahagiaan tertinggi itu nibbana. Nah, kita berusaha untuk mewujudkannya ya melaksanakan, mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh guru agung kita, ya. Praktek, ya, belajar dhamma, praktek dhamma, dan menembus, ya, ajaran guru agung kita. Nah, siapa tahu kan kita bisa mencapai tingkat kesucian sotapanna, ya, paling rendah. Selanjutnya menyediakan waktu untuk merenung. Ya, kita ada waktu untuk meditasi. Siapkan waktu meditasi. Meditasi itu bisa membuat diri kita menjadi rileks. Kalau rileks bisa bahagia, ya. Bisa tenang. Nah, dengan pikiran tenang kita akan merasa bahagia. Berpikir, berbicara, dan menulis hal-hal positif tentang diri sendiri. Nah, apa yang bisa ditulis misalnya? Seperti tadi, ya kan? Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari menderita. Ya, bisa ditulis. Nah, semoga saya menjadi seorang yang dermawan. Semoga saya bisa menjadi seorang yang penuh kasih, ya, dan sayang kepada semua. Ya, itu ditulis, bisa menyebabkan kita menjadi bahagia. Hal-hal positif, ya, tentang diri kita. Bisa dengan cara-cara kita sendiri bagaimana menulisnya, ya. Nah, misalnya boleh juga misalnya menulis saya orang yang cantik, ya, karena saya suka berdana, boleh dituliskan gitu. Nah, bisa ditulis supaya yang positif. Nah, selanjutnya bersikap baik kepada orang lain, ya, bersikap baik pada orang lain. Jangan orang lain tuh dianggap musuh, ya. Pergaulan kita sesama kita ini kan nggak tahu, ya kan. Nah, seperti kemarin, ya, ada teman kita suaminya udah meninggal, ya kan, ya. Jadi singkat waktunya, ya, kita bergaul sekarang, ya, yang nyaman, ya, yang buat kita senang. Nggak perlu kita misalnya ya membenci, karena sebentar lagi, ya kan, ya belum tentu kita berumur bisa ketemu lagi, betul tidak? Nah, itu penting kita sadari. Nah, saya yakinlah kalau umat Buddha itu penuh metta, ya. Nah, selalu punya cinta kasih di dalam hatinya itu akan selalu dirawat dengan baik, ya. Selanjutnya hidup sesuai dengan dhamma, ya, sesuaikan dengan dhamma. Ya, niscaya akan membawa diri kita bahagia, ya, hidup dalam dhamma. Ya. Jangan merasa kita ini nggak berani datang ke wihara, datang saja, ya kan, dekat sama wihara.
Kalau nggak bisa sebulan ya setahun sekali lah, ya nggak. Nah kalau lebih bagus kan tiap minggu kan. Ya kalau memang kita nih udah nggak bisa, nggak, ya setahun lah minimal ya kan. Ya pada hari Waisak, ya betul ya. Nah, hadirlah di Waisak. Nah, yakin ya akan membawa diri kita bahagia. Nah, jangan di luar dhamma. Kalau di luar dhamma nanti ya membawa kita nyasar ke sana, nyasar ke sini, kayak di persimpangan jalan, mau kanan mau ke kiri pusing, mau ke depan kita bingung, apalagi kalau kita di tengah jalan. Betul tidak? Kalau tengah jalan ya bisa ditabrak, betul. Masalah. Ya, hiduplah sesuai dhamma akan membawa kita bahagia. Selanjutnya menikmati pengalaman positif dan biarkan diri kita merasa kesenangan pada waktunya. Ada senang kita nikmatin, tapi jangan tertawa sampai terbahak-bahak. Ya nikmatin saja, ya nikmatin. Nah bisa dengan kebahagiaan kita membagi kebahagiaan pada orang lain. Bisa juga kebahagiaan kita limpahkan kepada leluhur. Ya nikmatin kesenangan yang kita dapat. Nah itulah hal-hal penting ya, saya rasa penting kita sampaikan ya. Nah sebelum sampai kepada kesimpulan nih, mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas, mau ditanyakan silakan. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab, tidak bisa saya tidak menjawab. Terlalu berat pertanyaannya, repot nanti kan. Ya silakan kita diskusi. Ini namanya pendalaman dhamma yang kita dalami. Ya, apa saja boleh silakan ya ditanyakan. Ya saya mohon izin minum dulu. Namo Buddhaya. Kebahagiaan seseorang itu dapat diukur ya. Betul. Tapi kan kadang kenyataannya kan kebahagiaan seseorang itu nggak bisa diukur. Maksudnya begini, misalkan si A dapat uang 100.000 terus si B dia yang si A ini bahagia banget dapat 100.000, sedangkan yang B misalkan dapat 100.000 artinya kecil banget. Berarti kan gitu kan? Berarti kan kebahagiaan seseorang itu kan berbeda-beda ya, Om. Nah, menurut kamu gimana, Om? Ya kalau menurut saya gimana itu? Ya kan, dapat 100.000 dia bahagia, dapat 1.000 dia cembetut aja, betul tidak? Nah, ada yang begitu. Nah tadi kan kita lihat itu penyebabnya orang tidak bahagia kan, suka membanding-bandingkan kan begitu, dibanding-bandingin ya kan, satu dapat 100, satu dapat 1.000, ya kan, akhirnya nggak bahagia. Ya seperti ya sudahlah, ya kan, ya memang karma baik saya tumbuhnya cuma segitu. Nah cepat disadari itu, ya sama, ya kan, dapat 1.000 bisa nabung, dapat 100.000 langsung habis kan gimana coba? Ya mau yang mana? Ya cuman perasaannya aja kan, perasaan kita dapat 1.000 kayaknya nggak berguna, padahal berguna, ya sangat berguna. Ditabung terus, ya kan, ya 3 tahun udah jadi berapa itu? 1.000 ya kan. Nah yang penting bisa nabungnya. Kalau 100.000 dapat nggak bisa nabung kan nggak ada sisanya. Sekali dia tanya yang dapat,
kok kamu yang dapat 1.000 kok tabungannya bisa banyak katanya. Ya beda lah, ya kan? Nah, beda. Nah, membanding-bandingkan. Nah, banyak juga keserakahan juga kan begitu. Menyebabkan dia tidak bahagia. Bahagia itu ya jangan membanding-bandingkan. Ya. Contohnya begini. Seseorang mampu makan sehari itu sekali makan ya, bisa 2 piring. Betul tidak? Nah, ya kan? Ada yang hanya mampu makan cuman 1 piring. Ada yang mampu cuman makannya setengah piring. Ya kan? Makanya kalau ke warteg itu boleh minta itu setengah apa? 1 kan? Nah, itu. Ya makannya porsinya beda-beda, nggak sama. Ya sama rezeki atau segala macam, nah juga nggak sama. Ya nggak usah dibanding-bandingkan dan nggak usah serakah juga. Wah kenapa dia bisa makan 2 piring saya nggak bisa ya? Ya kan? Ingin maksakan diri nanti repot juga, betul tidak? Tidak sesuai. Nah nanti masuk lagi ekspektasi yang terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan tidak bahagia. Ya. Bahagia itu ya sesuaikanlah, ya sadar, ya yang seperti tadi kita utarakan. Nah, paling nyaman itu ya hidup sesuai dengan dhamma. Betul tidak? Nah, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Masih. Silakan. Yang mau saya tanyakan, kebahagiaan seperti apa Buddha kan ibadah. Kebahagiaan tertinggi itu kan ibadah. Iya di mana? Kenapa surga itu nggak dibilang kebahagiaan juga? Kenapa harus ibadah? Ya. Ya baik. Iya kan? Kenapa itu ya? Nibbana itu kebahagiaan tertinggi. Kenapa surga itu enggak? Tapi banyak orang pengen ke surga saja, betul tidak? Kalau umat Buddha pengennya ke surga enggak? Ya, ya kelasnya udah lain. Kalau kita umat Buddha istilahnya tuh kelasnya udah lebih tinggi, tingkat tinggi, ya, tidak ke surga. Karena hidup sebagai manusia juga terlahir di alam bahagia surga, ya. Tapi tidak juga menderita, ya kan. Nah, di alam dewa juga, nah, ya kan. Di alam dewa juga, ya, masih ada penderitaan juga. Nah, kalau nibbana udah nggak ada, itu kebahagiaan, nggak pernah merasa susah lagi, ya. Ya, tergantung kita mau sampai di mana, mau hanya sampai surga atau mau sampai nibbana, ya kan? Nah, kalau kita seperti tadi punya kesempatan untuk meraih kesuksesan yang tinggi, ngapain tanggung-tanggung, betul tidak? Ya, bisa melepaskan diri kita dari penderitaan. Ya, untuk apa lagi? Ada sekarang itu ada pernah dengarkan itu kan? Yang apa, ada juga apa TikTok apa namanya itu yang pernah menyampaikan itu kan, umat Buddha itu apa namanya sudah apa tingkat atau levelnya udah bukan di sorga, inginnya sampai ke nibbana, ya. Perjuangannya ya berat, ya. Misalnya kita bukan menjadi apa istilahnya, kalau ini bukan menjadi kaya saja, tapi mau kita jadi pengkayanya, kan begitu, nah, istilahnya. Nah, nibbana itu paling tinggi, itu yang kita raih. Ya, jangan apa namanya berharap bisa terlahir di surga saja. Ya, nah, terlahir sebagai manusia. Nah, udah masuk ke dalam apa namanya, sudah
bahagia. Tapi terlahir sebagai manusia nggak mudah, nggak gampang, ya, nggak mudah. Makanya perlu perjuangan. Ya. Semua perlu perjuangan dari kita. Jangan mentang-mentang bisa gampang meraih kehidupan hanya di sorga. Kita, ya, nah seperti tadi itu, ya, bertindak tanpa apa, ya, berpikir yang lebih baik lagi kan. Nah itu harus kita pikirkan dengan matang, kesempatan kehidupan kita ini sesungguhnya untuk apa? Apakah kita khusus ingin mencari materi saja? Ya, materi nggak ada habisnya, ya kan? Nggak ada habisnya. Ada orang punya materi banyak, tapi ya nggak tahu, ya mau pakai untuk apa, ya kan? Nah, dia udah banyak materi, kasih ke orang juga enggak, taruh aja juga ini, hidupnya juga segitu, ya kan? Nggak bisa dimanfaatkan. Kalau punya materi banyak, ya tolonglah yang misalnya yang kekurangan kan, bisa membuat diri kita bahagia. Ya, banyak orang yang hanya dia memikirkan materi, ya, tidak disentuh dengan pengetahuan dhamma. Makanya kadang-kadang dia menderita terus, ya kan? Pergi sendiri takut, ya kan? Ya, takut. Ya, takut karena wah, nanti bahaya, kan begitu. Hidup dalam ketakutan, ya. Kita raihlah, ya. Ya, tapi kita harus bisa hidup dalam dhamma. Berikanlah kita bahagia, semua makhluk juga ingin bahagia. Berikanlah juga, ya kan? Biar bisa menikmati kebahagiaan tersebut. Nah, itu penting ya. Jadi kebahagiaan di surga itu bukan masih bisa ada penderitaan. Ya, kalau nibbana udah nggak ada penderitaan. Ya, makanya dikatakan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Ya, itu saya rasa. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Masih ada waktu. Cukup ya. Jangan nanti wah saya pulang lupa nanya, ya kan? Ya, apakah saya nggak punya duit bisa bahagia? Ya kan, lupa saya mau nanya katanya. Betul tidak? Ya, kalau nggak punya duit bisa bahagia nggak? Hah? Hah? Ya bisa lah. Ya. Ya, kalau menjadi seorang pabajita, ya seperti biku nggak perlu. Ya, yang pasti punya saudara semua baik-baik semua, betul tidak? Ya, kalau saudara kita baik, tetangga kita baik, semua baik, ya kita bahagia. Nggak punya uang juga tetap dikasih ke makanan, kan begitu, ya kan? Nah, itu yang penting, betul dia. Ini megang duit tapi nggak bahagia percuma, ya kan, sakit mulu, ya kan, ya, betul tidak? Mau makan ini nggak bisa, mau makan itu nggak bisa, betul? Ya. Punya duit juga bisa membuat kita menderita, punya duit juga bisa ya sedikitlah menolong kita untuk bahagia, asal manfaatnya benar, ya jangan pelit misalnya, ya kan, ya. Angga yang berlebih ya bisa didanakan kepada yang membutuhkan, ya. Kalau kesempatan ini yang kita manfaatkan, betul ya. Nah, itu kita selalu hidup dalam dhamma, ya. Nah, ada yang mau bertanya seperti ini udah saya jawab ya. Jadi pulang udah nggak penasaran lagi, betul tidak? Nah, iya kan? Nah, udah saya jawab, berarti udah nggak ada. Ya,
Baik, kita sampai ke yang kesimpulan ya. Kebahagiaan itu memiliki beberapa dimensi atau ukuran cara mengukur dan melihatnya, yaitu penerimaan diri, merasa puas dengan apa yang kita miliki dan mampu menikmati kehidupan tanpa harus membanding diri dengan orang lain. Nah, hidupnya bermakna, menemukan tujuan dan mampu mengeksplorasi potensi diri untuk memberikan dampak positif bagi situasi. Nah, sebagai suatu pilihan atau keputusan, bahagia adalah pilihan sikap untuk berpikir dan melihat sisi positif dari setiap situasi, bukan sekedar tergantung pada materi atau keadaan. Ya, nah itu yang penting kita sadari. Nah, sebagai penutup saya ambilkan dari Dhammapada. Ya, nati raga samo aki, nati dosa samo kali, nati kanda disa duka, nati santi parang sukang. Tiada api yang menyamai nafsu, tiada kejahatan yang menyamai kebencian, tiada penderitaan yang menyamai kelompok kehidupan atau kanda, dan tiada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kedamaian abadi. Nah, itu yang perlu kita renungkan ya. Saya rasa cukup. Sabe sata bawantu sukitada. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.